Oke. Bu Belum Sita lama. tahu MC Cafe dari mana, Bu? Udah pernah ikut. Oh, sudah pernah ikut. Ini yang keberapa Iya. kali berarti? Ini ketiga kayaknya. Oh, ketiga. Ya, welcome, Bu. Pak Sarifudin. Selamat malam, Bu Tina. Dari Padang, Bu Tina. Dari Padang, wah iya. Udah lama saya nggak ke Padang, Pak. Oh iya, terakhir kapan, Bu? Terakhir kayaknya sebelum pandemik. Oh. Saya kampungnya soalnya di Tapanuli Selatan, jadi kadang-kadang suka lewat Padang kalau mau ke Jakarta. Oh iya, iya. Di mana tuh, Bu, persisnya, Bu? Padang Sedempuan, Pak Sarifudin. Sedempuan, ya, Bu. Memang kalau Padang Sedempuan, Padang dulu, Bu, baru Sedempuannya. Iya. Dari hurufnya juga gitu ya, Pak Sarifudin. Iya. Izin gabung ya, Bu. Izin belajar, Bu. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ini ada Mbak Novia Rianti. Selamat malam, Mbak. Hani terpental lagi nih, Bu Tina. Wah, iya. Siap-siap ya kalau dia masuk jadikan co-host. Soalnya saya nggak bisa jadikan mereka co-host. Ya, Bu. So, selamat datang Bu Sita. Selamat malam Bu Mariani. Iya. Bu Sita ada di Jakarta? Di Lok Semawi. Di Aceh? Iya. Sama-sama orang Tapanuli nih dengan Bu Tina. Iya. Salah ya, Bu Tina? Sumatera, Bu. Ya, Sumatera. Satu Sumatera Selatan, satu Sumatera Utara saya. Utara. Saya juga Sumatera Utara kalau itu. Saya juga Sumatera Utara. Iya, Bu Mar juga Medan. Saya Medan, Bu. Nah, Hani udah masuk nih. Selamat malam, Bu Kiki. Selamat malam. Ada Redmi siapa ya? Selamat malam Ibu Mariani, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Kiki. Malam Mas Dimas Arianto. Halo, selamat malam. Terima kasih ini dibolehkan bergabung. Sama-sama, selamat bergabung Mas. Selamat malam Pak Teddy. Apa kabar? Pak Teddy-nya masih mute. Selamat bergabung Pak Teddy, Bu Novia. Nah, muncul Pak Teddy. Selamat malam Bu Tina. Malam Pak. Bu Mariani. Selamat malam. So, oke, sudah jam 19.30. Silakan Han. Han masih mute. Oke, teman-teman semua. Selamat datang di acara bulanan kita, Make Cafe Indonesia. Make Cafe sendiri diselenggarakan oleh, ada satu di mute ya ini. Oke, udah bantu mute ya. Tina, are you okay? Hello. Yes. Oke, nama saya Hani, saya seorang meta coach, dan hari ini saya akan menjadi moderator dari Tina. Make Cafe sendiri diselenggarakan oleh Neurosemantic Society of Indonesia. Acara kita setiap bulan. Minggu keberapa ya, Tin ya? Minggu kedua? Minggu kedua. Minggu kedua, oke. Sebentar, saya akan
put Tin, lu baik hati dong, putin gue di spotlight, and after that you. Oke, siap. Sebentar. Oke. Dan Neurosemantic Indonesia, dan diajarkan di minggu kedua setiap bulan. Jadi jika teman-teman ingin mendengar topik-topik menarik dari para meta coach, silakan mampir. Kita punya website dan juga ada grup nanti setelah teman-teman join yang sekarang. Dan saya ingin memperkenalkan sedikit siapa sih diri kita sebenarnya. Boleh tolong Tina presentasi makeup? Orang selalu tanya ke saya, Han, MC itu artinya apa? Itu artinya kita meta coach. Neurosemantic sendiri asal muasalnya datang, mungkin orang kalau kenal neurosemantic itu berhubungan dengan NLP. NLP sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari pola pikir manusia. Mereka suka menyebutnya tuh human excellence. Bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita. Neurosemantic itu, nggak tahu ya, kalau saya bilang turunan dari NLP mungkin bisa juga. Nah, neurosemantic sendiri asal muasalnya satu nenek moyang dengan NLP. Hanya saja di neurosemantic di mana kita semua sekarang berada, akar kita itu lebih menitik beratkan pada frame of mind. Kita lebih menekankan pada bagaimana cara kita berpikir, cara kita berbicara mempengaruhi state of mind kita. Dan state of mind kita akan mempengaruhi perilaku dan cara kita berbicara. Neurosemantic sendiri dikembangkan oleh Michael Hall dan Bobby Bodenheimer mungkin pada tahun 1970-an, dan pertama kali dibawa ke Indonesia oleh MetaMind Mariani. Kegiatan kita sendiri di Indonesia ada beberapa, selain bulanan, kita ada McCafe seperti hari ini. Kita juga punya kegiatan bulanan Insitalk, di mana 2 meta coach sekaligus neurosemantic trainer akan membawakan topik-topik menarik yang berhubungan langsung aplikasi neurosemantic terhadap sehari-hari. Selain itu, kita juga punya program Meta Coach Conference yang baru saja lewat tanggal 27 Oktober, di mana setiap 2 tahun kita akan menyelenggarakan conference seputar personal development, soal bisnis, dan seluruh meta coach akan menampilkan topik-topik yang mereka kuasai. Jadi untuk tidak berpanjang-panjang. Oh ya, by the way teman-teman, acara nah ini contohnya yang baru terjadi 30 Oktober, sorry. Arise to Adapt, dan kita akan mengeluarkan videonya jika teman-teman tertarik, dan untuk tahu tentang detail conference-nya ngomongin apa sih, ada di website kita. Semua kegiatan kita, Insitalk, McCafe selama 2021 ini, detail lengkapnya, brosur, video, PDF itu ada di website. Jadi kunjungi aja website kita, Neurosemantic Indonesia, nanti kita akan provide link-nya untuk mengetahui program-program kita sebelumnya. Untuk tidak berpanjang-panjang, saya mau ngecek aja sama bos saya. Mariani mau tambahin sesuatu? Mumpung masih ada di sini. Oke, aman? Oke, karena saya mau nodong dia sih, actually. Ikutan ngomong. Mau nodong apa? Oke. Salam kenal teman-teman. Saya minta maaf jika saya belum sempat menyapa satu persatu, karena saya lebih senang kita langsung dengerin presentasi Tina. Oke, Tina put in the spotlight dulu kita berdua. Let me introduce Tina. Recording in progress. Kalau ngenalin Tina, ini panjang nih urusannya. Lu sambil bantuin ya presentasinya. Nah, oke. Saya kenal Tina dari community Meta Coach. Pertama-tama ketika kenal nih orang unik juga ya, karena dia orang HR gitu. Dan saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak, Tina juga jago menulis gitu. Saya sangat suka sama tulisannya. Kayaknya dia nggak nulis deh nggak tulis. Oke. Dia mengaku. Oke, dia sekarang adalah Head of People Capability Development. Mungkin kalau bahasa awamnya disebut L&D, Learning and Development Head gitu ya, bosnya L&D lah gitu di Sinarmas Mining gitu. Saya kira udah berapa tahun Tin lu di situ? Jalan 4 tahun. Oh, tebakan gue benar, 4 tahun gitu. Dan asal teman-teman tahu, di 2 tahun terakhir Tina sebagai bosnya L&D memenangkan 2 award berturut-turut.
Yang pertama tahun 2020, zamannya pandemi gitu ya, dia memenangkan SWA HR. Majalah SWA kan ya, Tin ya? Majalah SWA. Penyelenggaranya SWA dengan UI. UI, oke. Tahun ini dia menang lagi untuk skala internasional kayaknya HR Award Asia 2021 kategori L&D. Gitu. Saya udah lama mau nodong dia ngomong sih, jadi untuk jadi moderator dia sih cukup senang. Selain itu, gitu, dia juga menjadi co-founder dari Nasty Textile, Enhancing Your Inner Beauty. Sayang ini bukan momen yang tepat ya, Tin ya. I juga mau interview, what do you mean by inner beauty? Semoga nanti ada waktu untuk chit-chat. Dan dia juga senior consultant di kegiatan syariah partner success consulting. Kurang lebih seperti itu. Beberapa background-nya mungkin saya nggak akan baca satu persatu, ada di bawah. Selain Meta Coach, dia juga CHRP, saya tahu Certified HR Professional ya, standar nasional di Indonesia gitu loh. Juga beberapa sertifikat lainnya yang bagi saya luar biasa. Ini kapan belajarnya, kapan kerjanya, coba ya, banyak banget tuh sertifikat gitu. Oke, hari ini kita akan membicarakan soal tren L&D, betul ya Tin ya? Betul sekali. 2022. Nah, ini berlaku buat industri apa aja ya Tin? General trend. Bisa berlaku, Han, apalagi di era pandemik yang sekarang ini emang bisa kita sebut bahwa ada 3W yang berubah, mulai dari workplace-nya, kemudian workforce-nya, dan work-nya sendiri atau pekerjaannya. Nanti akan kita bahas di sesi ini, Han. Oke, jadi teman-teman kita sudah di penghujung tahun November ya. Kalau boleh teman-teman put di chat box apa profesi atau fungsi kerja teman-teman di kantor kalau boleh. Kalau misalnya karyawan, bagian apa? Misalnya HR. Kalau silakan mau tulis lebih detail, HR atau sales atau marketing atau siapapun, atau kita independen, oh I'm a coach gitu. Tolong ditulis biar kita tahu profesi teman-teman yang datang. Saya akan nanti oke, ada yang sudah jawab, HR supervisor. Oke, sip. Nah, apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, saya pikir mengetahui L&D trend itu pentingnya luar biasa. Kenapa? Karena kita menghadapi situasi yang masih tidak menentu setelah 2 tahun pandemi. Jadi ada hal yang kita perlu pelajari agar kita bisa bersiap-siap diri gitu. Karena betul ya Tin, kalau buat saya semua manajer adalah HR manager, betul? Betul sekali. Betul sekali, Han. Kecuali kalau kita dealnya cuma nama mesin dan mesin gitu ya, mungkin kayak orang di computer room gitu, nggak ada anak buah, itu beda gitu. Tapi sepanjang kita bekerja, kita deal sama kolega, even anak buah kita cuma 1 orang, kita tetap deal dengan peer kita. Jadi memahami tren ini penting, dan saya berharap teman-teman semua mendapat kemajuan di karier di 2022 setelah mendengar cerita Tina hari ini. Gitu. Setidaknya dia udah menang L&D Award gitu. Oke, kita nggak berpanjang-panjang, Tin. Nanti kita kalau ada pertanyaan, I will just simply tap in langsung ya. Langsung, oke. I think my spotlight itu kayaknya boleh buang deh. So, focus on you. Oke, thank you Han. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali di malam hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu untuk share dan berbagi tentang apa pengalaman ataupun journey ataupun pengetahuan yang saya dapatkan. Karena memang satu hal yang kita bangun bersama-sama di komunitas ini adalah bahwa ilmu atau knowledge itu come through us, tapi kita nggak boleh berhenti sampai di kita dan kita perlu share ke siapapun yang ada di sini. Sehingga malam ini saya hari ini akan mencoba untuk share tentang L&D trend di New Era. Dalam konteks hari ini, saya akan membawa konteksnya adalah pengalaman ataupun benchmark di Sinar Mas Mining, yang mungkin Bapak dan Ibu di organisasi lain nanti agar lebih bisa memahami, oh ini industrinya seperti apa, sehingga memang inisiatif-inisiatif yang muncul seperti apa. Namun apapun yang dilakukan di sini nantinya akan bisa diadapt dan bisa dijalankan juga di tempat Bapak dan Ibu. Dan walaupun misalnya ada dari Bapak dan Ibu yang tidak bekerja, ini juga bisa sebetulnya dijadikan sebagai model untuk anak-anak ataupun keluarga Bapak dan Ibu yang saat ini memang sedang terus mengalami sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan dulu nih ke Bapak dan Ibu semua yang ada di sini ya. Kira-kira, sebentar, oke. Kalau ngelihat gambar ini, boleh di-chat ya. Apa sih persamaan dari ketiga foto ini? Coba boleh di-chat jawabannya, kira-kira apa yang sama dari foto ini? Ada yang punya ide?
Sama-sama kerja dari Pak Ali. Ada yang lain mungkin? Engineer, analyzing, ya. Apalagi? Kalau kita perhatikan, kira-kira apa sih yang sama dari ketiga gambar ini? Fokus, sama-sama nunduk. Oke, benar. Ini kalau kita lihat memang yang megang drone nunduk, kemudian yang solar panel juga tunduk, kemudian yang ada augmented reality juga sama-sama nunduk ya. Mas Dimas bekerja dengan teknologi, benar. Kemudian Butri mengamati ya. Kalau kita perhatikan memang mereka mengamati ya di sini. Ada lagi mungkin yang lain yang kira-kira ngelihat apa sih persamaan dari ketiga foto ini? Oke, pakai kacamata. Sama-sama penemuan. Oke, siap. Kalau gitu. Nah, sebetulnya apa yang Bapak dan Ibu lihat ini memang secara visual benar bahwa mereka ini menggunakan kacamata, nunduk. Tapi sebetulnya yang mau saya bahas di sini adalah kalau kita perhatikan beberapa tahun yang lalu, waktu misalnya nih, ini angkatan saya misalnya waktu kuliah, pernah nggak ada yang namanya renewable energy engineer? Ada nggak solar panel engineer? Ada nggak drone engineer? Nah, ada nggak seperti itu? Kira-kira ada apa nggak Bapak dan Ibu? Ada yang sudah di angkatannya sudah muncul? Belum ada, betul. Nah, itulah yang kita ingin lihat, bahwa ternyata penelitian juga menunjukkan 5 tahun terakhir ini perubahan job, perubahan skill itu sangat signifikan. Ketiga profesi ini tadinya nggak pernah ada. Kita nggak pernah bayangkan akan ada engineer yang cuman mainin drone. Tapi ternyata ada, dan mereka functionnya sekarang ini sedang sangat dicari. Kalau di plantation ada GIS, mereka mainannya seperti drone juga. Kemudian kalau misalnya di solar panel, dulu kita nggak ngebayangin nih ada solar panel ataupun misalnya penghantar listrik dengan menggunakan renewable energy. Dan sekarang universitas yang kemudian membuka jurusan renewable energy pun semakin banyak. Seperti itu. Nah, apa artinya? Artinya ternyata profesi itu bisa berubah, Bapak dan Ibu. Kalau dulu waktu masih kecil saya ingat banget, ibu saya selalu bilang, ayo jadi dokter, kalau nggak jadi insinyur. Hanya itu saja. Tapi sekarang ternyata banyak sekali. Selain ini apalagi? Ada juga sosial media aktivis ya. Kemudian apalagi ada juga digital content. Kalau sekarang misalnya hot job yang kita lihat di company banyak yang memang berbau teknologi juga, yaitu kayak tadi misalnya ada konten sosial media. Kalau dipikir ini kok di company gede dibutuhkan sih profesi ini, karena ternyata memang requirement untuk sebuah organisasi bisa berlaju ataupun misalnya bisa lari kencang saat ini sudah berbeda dengan zaman dulu. Sekarang juga keterbukaan, era keterbukaan sudah semakin signifikan, dan collaboration antara company, antara bisnis itu juga semakin cukup signifikan. Selain itu, kalau misalnya kita lihat lagi, sebentar ya, Bapak dan Ibu, ini agak hang komputer saya. Nah, oke, yang mau saya bawakan atau saya tunjukkan adalah bahwa ternyata memang skill-skill saat ini selalu berkembang, selalu berubah. Dan tuntutannya, sebentar ya, ini ada sedikit masalah. Dan tuntutannya juga semakin berkembang seperti itu. Kalau kita lihat penelitian yang dilakukan oleh LinkedIn, bahwa ternyata ya untuk skill itu menetapnya itu kurang dari 5 tahun. Sehingga menjadi PR buat kita. Kalau misalnya skill kita dahulu, let's say misalnya saya adalah hanya mengandalkan HR psikologi, maka bisa jadi hari ini ketika saya mendapatkan tantangan dari company, saya sudah tidak relevan lagi untuk mengerjakannya. Dan kalau kita lihat juga berdasarkan penelitian, ternyata ya 35% dari core job skills di tahun 2020 itu juga sudah berubah secara cukup signifikan, 35% ya dari core job skills. Dan kalau kita lihat nanti untuk anak-anak kita diprediksi berdasarkan study case yang dilakukan, nantinya maka pekerjaan-pekerjaan yang hari ini ada bisa jadi pada masa mereka bekerja sudah tidak relevan dan tidak ada lagi. Dan kalau kita lihat juga berdasarkan penelitian yang baru ini dilakukan oleh McKinsey, bahwa memang terjadi peningkatan pada sejumlah sektor pekerjaan.
Kalau misalnya Bapak lihat di sini yang biru ya semakin tua warnanya itu artinya memang terjadi peningkatan jumlah profesi dan diprediksi ini sampai 2030 peningkatannya akan semakin tinggi. Yang pertama itu kalau bisa kita lihat ini ya adalah para care workers dan juga health aides. Jadi bukan dokternya sebetulnya, tapi adalah orang-orang yang memang ahli juga di dalam pengembangan tools-tools kedokteran, alat-alat bantu medical. Kemudian teknologi yang memang mendukung bantuan untuk kesehatan seperti itu. Dan kalau kita lihat yang memegang urutan kedua ini adalah STEM professional. Nah, ini kalau misalnya melihat berkaca kepada tempat saya bekerja pun, ini sudah menjadi salah satu fokus. Seluruh program-program development kita selalu diminta berdasarkan STEM. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana pemerintah Republik Indonesia saat ini menggerakkan pendidikan juga sedang mengusung bagaimana kita kuat di dalam STEM. STEM ini apa? STEM ini adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Math. Jadi memang bidang studi ini menjadi core of the core dari profesi yang ada hari ini. Sebagai contoh misalnya di tempat saya di Sinar Mas Mining ini kita posisi apapun ya kita akan ajak mereka untuk mengambil STEM certification. Jadi kalau misalnya saya HR maka saya perlu belajar tentang math. Math di sini apa saja misalnya finance. Kemudian kita juga ditantang juga. Walaupun kita HR misalnya nih, ayo siapa yang mau ikut CFA, ikut CFA. Kenapa? Karena hari ini tidak ada lagi spesifikasi bahwa orang HR hanya tahu HR aja. Tapi yang dituntut adalah bagaimana kita bisa switch, bagaimana kita bisa multi skills, tapi bukan multi pekerjaan juga ya. Artinya kita memiliki wawasan yang cukup luas, sehingga nanti ketika kita bicara soal bagaimana kita mendukung bisnis, kita sudah memiliki skills dan wawasan serta pengetahuan yang mumpuni seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, perubahan-perubahan yang terjadi hari ini memang perlu sekali diantisipasi oleh para penggiat learning and development. Khususnya bagaimana kita sebagai penggiat L&D bisa membantu karyawan yang ada di organisasi untuk akhirnya tetap relevan dengan tuntutan organisasi, tetap relevan dengan tuntutan dunia bisnis hari ini seperti itu. Dan perubahan itu sendiri kalau kita lihat itu ada yang terprediksi, ada juga yang tidak terprediksi. Siapa sih yang pernah tahu bahwa akan ada pandemik yang akhirnya bisa merubah working of life kita? Dulu nggak kebayang kalau bekerja itu harus ataupun perlu untuk selalu bekerja dari rumah. Hari ini kami sebagai support di sebuah perusahaan, kita sejak pandemi belum pernah masuk kantor. Tapi apakah productivity kita meningkat? Ya, productivity kita meningkat. Karena kita membangun sebuah sistem. Kita membangun sebuah ekosistem learning, yaitu adalah based on high performing. Dan kita walaupun misalnya secara remote, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang akhirnya itu meningkatkan productivity. Dan apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat sebuah learning ekosistem yang komprehensif tapi juga berdasarkan dari inisiatif dari si karyawan tersebut. Dan disinilah kuncinya bagaimana kami ataupun kita para penggiat L&D ini membangun sebuah passion, sebuah drive, sebuah hunger terhadap learning itu. Sehingga memang siapapun tidak akan merasa pain untuk belajar. Pada saat mereka diminta untuk mengambil let's say certification ataupun learning, mereka tidak merasa ini sebuah beban, tapi ini adalah sebuah excitement, sebuah yang membuat mereka bergairah. Nah, itulah tugas kita. Karena ternyata perubahan itu berdampak, kalau kita bicara di sektor organisasi, berdampak kepada 3W yang tadi saya sebut, yaitu tempat kerjanya. Kalau dulu kita kerja offline, kalau misalnya mau rapat ya udah tinggal booking ruangan. Kalau sekarang kita perlu bisa mengerti tentang Zoom, mengoperasikan Zoom. Kita juga perlu mengerti untuk menggunakan kalau misalnya ada ternyata konsultan ataupun tim-tim lain yang menggunakan Google Meet atau misalnya Teams ataupun misalnya platform-platform lainnya. Akhirnya apa? Digital space itu menjadi matters atau critical hari ini. Nah, selain workplace, ada juga yang berubah adalah workforce-nya, yaitu tenaga kerjanya. Kalau misalnya kita lihat di era sekarang ini, tuntutan untuk
squad model, kemudian hierarchy model kalau Bapak dan Ibu familiar juga, dan sekarang juga ada yang disebut dengan task force. Artinya apa? Artinya sekarang model yang struktural sudah banyak sekali di-redefine oleh organisasi-organisasi. Termasuk di tempat saya, sekarang kita sudah squad, setiap departemen, setiap unit itu membentuk squad team. Dan ketika dia menjalankan squad teamnya, kami dari LND ini perlu untuk anticipate. Oke, berarti ketika kita sudah menjalankan squad team, dan misalnya nih, orang energi akan masuk ke financial sektor, maka dia perlu disiapkan pengetahuan oleh sektor finansialnya, sehingga memang menjadi sebuah journey ya, ketika seseorang akan memasuki pekerjaan ataupun tugas-tugas baru, mereka sudah siap dengan serangkaian pembelajaran yang kita siapkan. Tapi balik lagi, pembelajaran ini kita buat se-fleksibel mungkin. Itu adalah tuntutan hari ini. Bagaimana mereka bisa akses kapan saja sesuai dengan inspirasi mereka, seperti itu. Dan yang berubah lagi adalah pekerjaannya. Nah, kalau misalnya saya sebagai LND ngerasain banget nih ya perubahan dari peran LND. Dulu tuh yang penting itu punya training matrix, jalankan training matrix, kemudian udah sesuai budget atau tidak, terlaksana atau tidak. Kalau hari ini tuntutannya sudah berbeda. Tuntutannya adalah bagaimana kita menjadi relevan terhadap pencapaian organisasi bisnis. Yang diukur adalah based on performance. Kemudian ketika kita sudah mentrainingkan orang, maka yang ditanya itu adalah bagaimana impact-nya, data-datanya seperti apa. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah hal juga yang akhirnya membuat kita juga di LND ini perlu berpikir ya, bahwa ternyata tidak hanya memastikan perencanaan training terlaksana, tapi bagaimana impact-nya, sehingga perlu ada shifting ya, ataupun perubahan transformasi dari pendekatan LND yang zaman dahulu ke pendekatan yang hari ini bisa menjawab tuntutan-tuntutan perubahan tadi, seperti itu. Dan learning dan development ini adalah menjadi sangat kritikal ya. Sangat kritikalnya seperti apa? Apakah dengan kritikalnya maka budgetnya jadi sangat tinggi di company? Nggak selalu relevan bahwa kritikal itu akan mendapatkan budget program yang tinggi. Tapi bagaimana keberadaan dari LND ini akhirnya dengan budget yang seadanya, kita berpikir kreatif, tapi kita bisa berkontribusi untuk akhirnya membawa seluruh employee sama-sama bergerak mencapai organisasi. Seperti itu. Dan kenapa learning juga menjadi critical selain dari organisasi, dari individunya juga ini menjadi penting, karena apapun kita hari ini adalah merupakan function dari learning kita. Sehingga kalau misalnya kita berharap bahwa employee di tempat kita suatu saat ini bisa tetap menjawab tantangan organisasi in the next ataupun future, maka mereka perlu belajar, karena apapun yang mereka akan menjadi di esok hari itu adalah salah satu kontribusi dari learning-nya. Itulah kenapa memang learning and development ini menjadi sesuatu yang cukup signifikan ya role-nya di organisasi, seperti itu. Dan kalau misalnya melihat dari konteks, tadi saya sempat cerita bahwa konteks kita membahas ini juga adalah di tempat saya bekerja, yaitu Sinarmas Mining. Kalau Bapak dan Ibu tahu, Sinarmas Mining ini 2006 yang lalu itu masih pertumbuhannya masih cukup sedikit ya untuk asetnya. Untuk asetnya hanya 2 billion US. Kemudian 10 tahun kita meningkat sebesar 100 kali lipat dengan pertumbuhan organisasi yang sangat besar juga. Dan sehingga ketika kita kalkulate dengan pertumbuhan seperti ini di tahun 2026, nanti kita perusahaan ini akan membutuhkan 300 para top leader atau CXO. Nah, tantangan dari LND adalah ketika kita bicara learning program, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan ini.
pada tahun 2026 ketika pertumbuhan bisnis terjadi dengan sangat cepat, siapkah kita dengan orang-orangnya, siapkah kita dengan talent-talentnya, siapkah kita dengan people-people yang tadi yang penuh dengan gairah, terus belajar, terus agile, dan akhirnya bisa bersama berlari dengan organisasi, dengan industri yang bervariasi. Kalau dulu kami misalnya ini industrinya adalah mining saja, sekarang kalau dilihat kita sudah punya 3 pilar Bapak dan Ibu. Ini menggambarkan betapa pertumbuhan itu bisa secara signifikan ketika memang roda organisasinya didukung oleh people yang tepat. Kita saat ini sudah punya 3 pilar. Pilarnya itu tidak hanya mining saja lagi, tapi juga kita punya financial service. Financial service itu baik itu bergerak di sekuritas ataupun di asset management. Dan kita juga punya satu lagi pilar di lifestyle. Lifestyle ini kalau misalnya Bapak dan Ibu terbiasa dengan Netflix, nah kalau ini tuh Genflix. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertumbuhan organisasi kita, sehingga memang shifting learning and development approach ini menjadi penting. Kalau di tempat kami, kita menjawab ataupun menggunakan pendekatan, oke, sebentar. Nah, dari bagaimana kita berpindah dari learning paradigm menjadi business paradigm. Kalau misalnya nih pendekatan learning paradigm, ini adalah pendekatan yang sekitar 5 tahun lalu kami lakukan, tapi kemudian kita berpindah menjadi business paradigm. Kalau dulu yang dilihat adalah ada gap knowledge nih, dia nggak ngerti nih dia nggak ngerti nih kalau ditanyain. Nah, hanya sebatas itu. Tapi kalau hari ini kita menggunakan business paradigm bukan hanya sekedar knowledge, tapi bagaimana knowledge itu kemudian berubah menjadi activity, dan activity itu kemudian berubah menjadi performance dan business dan bagaimana akhirnya dia bisa mengatasi business problems-nya gitu. Jadi kalau orang misalnya belajar tentang problem solving, memang secara kognitif dia mengerti konseptual dari problem solving itu sendiri. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia mengimplementasikan problem solving itu sendiri dan akhirnya melakukan pemecahan terhadap masalah tersebut secara efektif, dan kemudian bisa jadi akhirnya dia juga menciptakan sebuah pendekatan yang baru lagi seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari sisi gap ataupun apa sih tujuan dari program learning itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau dulu fokus pada learning goals-nya. Learning goals dari session-nya itu misalnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu. Kalau kita menggunakan business paradigm, kita udah bukan lagi learning goals, tapi performance and business goals, seperti itu. Sebagai contoh misalnya, kami saat ini mengembangkan sebuah program development. Nah, program development yang kita kembangkan ini adalah bagaimana mereka bisa mengenerate sebuah business. Nah, sehingga yang diajarkan dalam modul-modulnya tentu model bisnis canvas kita ajarkan, kemudian kita juga ajarkan project management dan juga bagaimana akhirnya mereka secara finansial juga mampu menganalisis apakah memang budgeting dan kemudian CAPEX OPEX-nya ini sesuai, dan kemudian bagaimana estimasi ataupun trennya, dan itu kita bekalin semua. Karena apa? Karena base targetnya kita adalah untuk bisa dia tadi membuat sebuah generate new business seperti itu. Nah, ini beberapa program yang sudah kita deploy, akhirnya memang cukup mampu melahirkan beberapa bisnis baru seperti itu. Tapi memang balik lagi, PR-nya di sini adalah bagaimana komitmen organisasi untuk mewujudkan hal tersebut. Karena ketika kita bicara new business baru, pasti tentu akan ada budget juga di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian pendekatan lainnya adalah kalau tadi learning paradigm-nya adalah formal learning, nah kalau sekarang business paradigm itu organizational learning, termasuk informal dan social learning. Nah, beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, nanti mungkin akan saya share berikutnya, bahwa kita bisa membuat sebuah platform learning yang itu tuh di dalamnya bagaimana orang bisa melakukan social learning maupun informal learning. Dan di situ juga bisa dibuat kayak kelompok-kelompok kecilnya. Nah, kalau misalnya nggak punya platform gimana? Maka kita bisa ngebentuk juga gimana ngebentuk ataupun membangun sebuah learning culture yang itu memang ada social learning-nya dan informal learning-nya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang nanti mungkin akan saya share berikutnya ya, seperti itu. Nah, selain itu kalau dulu ya pendekatan learning paradigm ini based on
kompetensi framework. Kalau ke depan ini sudah lebih kepada business model, align with business. Jadi nggak lagi melulu bicara soal kompetensi. Gimana kompetensinya dia? Kompetensi standarnya misalnya level 4 untuk problem solving. Jadi kita fokus ke situ saja. Bukan itu lagi, tapi bagaimana akhirnya ya ini bisa align dengan bisnis seperti itu. Nah, disinilah tugas dari kita juga kenapa akhirnya perlu engage, perlu mengetahui juga bisnis model dari company dan perlu memang dekat dengan user-user sehingga kita bisa gathering the info tentang bisnis modelnya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian pendekatan lainnya yang akhirnya shifting adalah learning expert adalah dulu menjadi satu-satunya sumber learningnya mereka. Kalau hari ini tidak hanya berdasarkan pada learning expert, tetapi juga lebih kepada bagaimana mereka mendapatkan umpan balik dari apa yang mereka lakukan. Sehingga pendekatan 70-20-10 menjadi salah satu pendekatan yang memang dipakai dalam bisnis paradigm ini. Kalau 70 itu adalah lebih kepada on the job trainingnya, bagaimana mereka action learning, bagaimana mereka menjalankan project-projectnya. Kemudian yang 20 ini adalah lebih ke coaching mentoring. Coaching mentoringnya itu disinilah kita dari para coach ya menerapkan apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kita mengajak mereka to unleash their potential untuk bisa mencapai target bisnis ataupun misalnya target dari learning tersebut. Karena memang cukup challenging ketika kita bicara project targeting ya, karena misalnya pasti salah satu deliverable-nya kalau kita nggak bicara improve growth atau revenue growth, kita juga bicara tentang bagaimana membuat new revenue stream. Selain itu juga kita juga bicara tentang bagaimana membuat teknologi ataupun mensimplifikasi dan mengefektifkan bisnis proses. Jadi level bicara dari project-nya sudah di level tersebut. Sehingga memang di saat kita mendevelop sebuah learning program, itu sudah melibatkan user sebagai coach dan juga sebagai mentornya mereka untuk technical things, kemudian HR juga mengambil peran di sini bagaimana memang membuat sebuah mekanisme dan kemudian para expert ataupun subject matter expert, yaitu orang-orang yang memiliki knowledge dan skill, bagaimana mereka bisa men-sharekan apa yang mereka ketahui dan tentunya dengan project base-nya mereka dan bagaimana mereka melakukannya kemudian dievaluasi, dimonitor sedemikian rupa. Nah, itu menjadi sesuatu yang memang menjadi key lah dalam bisnis paradigm dalam learning hari ini, seperti itu. Dan yang diukur adalah tidak hanya learning outcomes. Kalau misalnya kita mengacu kepada evaluasi pelatihan Kirkpatrick, kita lihat nih result reaction-nya, happy tidak, materinya oke atau tidak, pembicaranya oke atau tidak, kemudian kita cek pre-test, post-testnya. Nah, kalau ini masih pendekatan learning paradigm. Kalau hari ini yang kita ukur adalah measuring business outcomes-nya. Let's say misalnya, setelah dia mengikuti program, kita memberikan, katakan programnya ini hampir budgetnya 30 juta. Kemudian gimana nih outcome-nya, apa yang sudah dia lakukan, kemudian berapa kalau dia melakukan saving cost, berapa saving cost-nya, sehingga memang akhirnya perhitungannya sudah ke arah business outcomes. Dan ketika kita bicara soft skill tersebut juga harus perlu di-embed juga dengan tadi, karena ini memang dipraktekkan, maka dalam bentuk project juga, sehingga tetap aja ketika menggunakan pendekatan business paradigm, kita bisa mengukur business outcomes-nya, seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan dari yang tadi, ini kan tadi ada beberapa learning paradigm, business paradigm. Nah, yang mana sih ya tipe-tipe learning ataupun tipe-tipe pendekatan yang memang itu memang sudah mengarah kepada business performance dan mana yang belum. Kalau kita lihat dengan dua sumbu ini pertama adalah aksis yang horizontal, ini business performance. Sementara kalau yang di atas ini adalah aksis untuk meaning ataupun bagaimana memaknai learning itu. Karena sebetulnya untuk membuat sebuah learning itu menjadi menyenangkan, ya perlu ada namanya
makna dari pembelajaran itu sendiri. Nah, inilah yang menariknya yang diajarkan dalam neurosemantik ini tentang bagaimana kita memiliki meaning terhadap sesuatu. Dan di pendekatan ini juga bisa kita lihat sebagai seorang L&D practitioner, ya, kita selama ini menjalankan peran kita lebih kemana? Apakah kita sebagai order taker? Order taker itu adalah orang-orang L&D yang lebih ngejalanin fungsinya itu, kalau bio minta training ini ya udah diikutin aja. Dia nggak ngerti juga nih dan tidak mau cari tahu apakah memang ini yang dibutuhkan. Intinya adalah ya udah user minta ini kita laksanakan. Itu adalah tipe-tipe penggiat learning and development yang masuk kategori order taker. Ya. Kemudian ada yang learning enabler. Learning enabler ini dia sudah mulai memaknai dari learning ini. Apa sih pentingnya learning ini buat mereka? Kenapa karyawan perlu mengambil learning ini? Ketika learning ini sudah tercapai, apakah ini yang memang dibutuhkan? Seperti apa nanti dampaknya? Nah, ini dia sudah mencoba memaknai dari learning itu sendiri. Dan pendekatan ini ya lebih kepada kompetensi base juga sebetulnya, tetapi sudah memaknai learning itu, tidak lagi hanya berdasarkan request dari user, dan mereka sudah melakukan analitik. Jadi udah ada di sini training need analysisnya secara mendalam, apakah ini align dengan juga organisasi needs pada saat ini. Tetapi untuk bicara soal flexibility inisiatif ataupun program-program learningnya ini masih agak lebih rendah dibanding yang value creator ya. Nah, kalau value creator inilah sebetulnya yang menjadi cikal bakal bagaimana L&D ini mampu mengajak seluruh people-nya dengan inisiatif dan program-program L&D-nya ini untuk bisa sama-sama bergerak menuju target organisasi. Jadi kita perlu menjadi value creator. Karyawan-karyawan perlu untuk menjadi value creator. Caranya gimana? Caranya pertama, mereka perlu dibangun excitement untuk belajarnya. Di sini tugasnya kita adalah membangun culture learning-nya tadi, organizational learning. Kalau misalnya sudah menggunakan digital teknologi, berarti bagaimana membangun e-learning-nya seperti itu. Dan pada saat yang bersamaan, approach-nya tidak hanya melepaskan setelah mereka ikut courses ataupun ikut development series, tapi mereka juga kita lihat bagaimana performance-nya. Kita evaluasi saat mereka butuh dukungan untuk coach dan juga untuk mentoring session, kita juga siapkan bagaimana journey-nya. Nah, itu adalah sebuah peran L&D yang memang hari ini sangat dibutuhkan seperti itu ya. Sebentar, Pak dan Ibu. Oke, teman-teman, kalau boleh ada pertanyaan, siap-siap, dipikir-pikir gitu ya, mau tanya apa, tolong taruh di chat box ya. Tina, saya sendiri ada satu, ini matriks yang saya menarik. Jadi performance enabler adalah seseorang yang secara organisasi dia perform, mungkin juga dia belajar, tapi dia diasumsikan belum memaknai meaning learning secara keseluruhan, atau gimana? Karena dia perform kan, this is performance enabler ini. Betul, Han. Jadi orang-orang yang masuk performance enabler ini adalah orang-orang yang akhirnya memang bekerja sebaik-baiknya dia, tapi learning itu tidak menjadi important buat dia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia repetition. Dia memang melakukan pekerjaan repetition. Tidak ada innovation di situ. Tidak ada sesuatu yang baru di situ. Karena apa? Karena dia tidak memaknai learning sebagai part of dia untuk bisa memberikan performance terbaiknya gitu kan. Wah, itu menarik sekali. Jadi kalau anggaplah saya performance enabler dan saya tidak memaknai learning, mungkin tahun depan lagi gue bisa pindah kurva tuh ke order taker karena saya tidak melakukan pembaharuan, betul? Betul. Dan terutama pada saat Hani misalnya, misalnya nih ya, Hani ternyata sudah tidak mampu lagi relevan dengan pekerjaan dan kemudian ya udah akhirnya disuruh training aja ya. Jadi performance juga tidak bagus gitu. Very interesting. Nah, teman-teman, apapun profesi kita gitu ya, coba kalau ada yang bersedia put di chat box, teman-teman ada di stage mana sekarang? Apakah Anda ada di order taker, tulis aja OT gitu ya. Kalau di PE atau di LE atau di VC gitu. Oke? Buat kita diskusi aja.
Oke, Boleh, tapi boleh. yang learning enabler berarti Tin, orang yang senang sekali belajar, apapun dia mau belajar, tapi belum mampu ditranslate ke performance, betul? Betul, betul. Di sini ada knowing sama performing gap-nya Han juga gitu. Kalau ini kita bicara individu bukan sebagai L&D practitioner ya. Menarik. Gitu. Jadi kita bisa turun ya, sebenarnya ya. Kalau kita Bisa. nggak memaknai, kalau kita nggak bisa sampai value creator. Oke. Betul. Interesting. Dan hari ini yang dituntut itu adalah memang orang-orang yang punya self learning juga, Han. Dan kalau kita ngomongin perannya LND, disitulah peran LND bagaimana kemudian membuat orang-orang dalam organisasi ini memang mau untuk belajar, memaknai belajar itu sesuatu yang mereka butuhkan. Bagaimana mereka lapar terhadap belajar itu, gitu. Nah, itulah tugasnya kita juga. Gitu. Wah, belum ada yang put di chat box nih, Tina. Belum ya? Kita masih tunggu ya. Ya, jangan-jangan ini masih mencerna dulu katanya. Kalau bingung kan tandanya belajar gitu. Yes, value creator dimulai dengan satu gue bingung Han gitu. Wah, itu bagus berarti. Oke. Ya. Interesting. Oke. Tina, kalau saya boleh tahu ini framework your own framework atau based on whose framework? Atau Sinar Mining punya framework? Ini sebetulnya kita adjust dari beberapa approach, Han. Jadi ada 72 institut, sebetulnya dia mengeluarkan buku, tapi dia menggunakan 4 axis. Kemudian ada pendekatan juga dari Bersin. Bersin itu adalah dari Deloitte. Mereka juga menggunakan pendekatan yang sama. Kemudian kita cocokkan dengan di tempat praktisnya kita di Sinarmas Mining. Gitu. Jadi ini pure Sinarmas ya, berdasarkan hasil beberapa kajian. Betul. Tidak pure sih, mengadop juga dari yang tadi 70-20 institut juga, Han. Oke. This is very interesting. Oke. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Ada yang mau tanya? Oke, Tina, saya gunakan kesempatan sedikit. Tadi ketika saya tanya teman-teman siapa, saya ingin menyapa dulu. Ada 4 orang. Bu Lina, HR Supervisor, Bimas, juga LND, selamat datang, satu profesi. Nah, ada Ibu Kiki, Flight Attendant. Wah, nanti kalau sempat saya interview sebentar ya. Ada Pak Syafudin, mantan karyawan BUMN. Oke, tadi yang beberapa. Oh, ada juga engineer. Wow. Oke, silakan disambung, Tin. Oke, siap, Han. Oke, kita lanjut ya sebentar. Ini laptopnya saya agak hang dari tadi. Oke, baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah sebuah pendekatan ya. Nah, sekarang kita mungkin ini saya ngomongnya memang agak teknis ini ya. Jadi akan sedikit cukup membuat kita berpikir karena ini kita bicara soal tren dan pendekatan-pendekatan serta tipe-tipe dari learning. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini adalah tipe of learning yang hari ini memang cukup populer ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ternyata learning itu sudah banyak variasinya, tipenya. Jadi ada yang formal learning, ada yang collaborative learning, ada yang self learning, dan kalau kita lihat ini saling beririsan. Kira-kira ada nggak Bapak dan Ibu yang mempraktekkan kesemuaan dari tipe of learning ini di organisasinya? Ada nggak? Kalau ada boleh diketik, biar nanti kita bisa share. Kalau misalnya belum, nah kita juga nanti akan coba explore satu-satu ya. Nah, kalau kita lihat nih, Bapak dan Ibu ya, untuk formal learning, formal, namanya aja formal ya. Nah, ini kalau misalnya dulu kita terbiasa dengan istilah lecturer ataupun trainer center, nah ini biasanya adalah formal learning. Jadi akan ada facilitator yang kemudian nanti akan mendeliver materi, dan kemudian orang lain kemudian akan mendengarkan si fasilitator ini. Ini masuk kategori formal learning. Kemudian ada collaborative learning. Kalau collaborative learning ini, kalau hari ini kan sangat ngetren ya, ini kolaboratif ya. Kolaboratif itu berarti ada social learning di dalamnya. Bagaimana sekumpulan orang kemudian sama-sama memutuskan untuk belajar, membuat forum dari mereka untuk mereka, sharing session tanpa ada facilitator di sini. Ini kolaboratif.
Nah, kemudian ada self-learning. Kalau self-learning itu apa? Self-learning itu adalah bagaimana setiap orang itu belajar dia sendiri secara independen sesuai dengan kebutuhan, customized, dan personalized. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada irisan-irisan dari beberapa tipe learning ini. Contoh misalnya nih, self-learning dengan collaborative learning. Kalau self-learning dan kolaboratif itu digabungkan, itu akan menjadi group working. Jadi group working itu contohnya kalau dulu kuliah itu adalah kerja kelompok Bapak dan Ibu. Kalau di organisasi sekarang namanya squad team. Contoh misalnya nih, kita dari berbagai departemen kemudian mau diminta untuk melakukan transformasi sebuah bisnis unit. Nah, nanti di situ akan ada orang HR-nya, ada orang finance-nya, ada orang operation-nya yang kemudian membentuk squad dan akhirnya menjadi group working. Kita sama-sama nih mengidentifikasi, menganalisis apa yang salah di organisasi ini dan membuat strategi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk boosting the performance of this company gitu. Ini masuk group working. Jadi di learning juga ini kita facilitate biasanya ya. Nah, selain itu ada self learning dengan formal learning. Ini reflective learning namanya. Jadi kayak misalnya nih, reflektif berarti kan merefleksikan ya. Jadi info ataupun data yang diperoleh itu, yang dari fasilitator itu kemudian dicerna. Dan dia melakukan self learning, pengolahan terhadap apa yang dia dapatkan. Sehingga akhirnya dia mendapatkan insight, itulah yang disebut dengan reflective learning. Lalu ada cooperative learning. Kalau tadi working group itu tidak ada leadernya, ya, dan mereka melakukannya bersama kelompok, tapi juga dia lakukan di dalam dirinya. Nah, kalau yang kooperatif ini, mereka merupakan grup kelompok dalam learningnya, tapi ada fasilitator di dalamnya. Seperti itu. Jadi dia kombinasi antara formal learning dengan kolaboratif. Kalau kolaboratif tadi sama sekali nggak ada fasilitator ya. Gitu. Jadi inisiatifnya ya udah mereka. Nah, ini juga sesuatu yang kita bangun saat ini di company. Jadi kita ngebuat ada grup-grup ya, mereka akan belajar sendiri tapi di suatu waktu kita akan tanya nih, ada kendala nggak, ada learning yang ada topik yang kalian saat ini lagi bahas nggak di dalam kelompok. Ketika mereka bilang ada, maka kita akan datangkan expert untuk menjadi fasilitator dalam grup collaborative learning tadi, seperti itu. Dan ini memang masih dalam proses inisiatif lah ya, inisiasi masih baru 1 tahun lah kita menginisiasi proyek ini. Nah, kemudian yang menjadi core of the core dari program kita adalah yang intensive development ini. Intensif ini apa? Intensif ini adalah merupakan kombinasi dari keseluruhannya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah learning di mana mereka bisa melakukan self-learning, jadi dia punya belajar sendiri, makanya kita bangun namanya e-learning system, tapi dengan pendekatan learning experience ya. Kemudian mereka juga punya project yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok, dan ini difasilitasi oleh coach baik itu internal dan eksternal. Nah, ini juga saat ini sudah kita lakukan untuk project-project tertentu khususnya untuk yang critical position dan core position. Dan kemudian mereka ini juga akan diminta untuk melakukan reflective learning. Apa itu reflective learning-nya? Let's say misalnya mereka habis belajar modul A, mereka akan diminta untuk membuat kira-kira apa yang bisa mereka terapkan dari pembelajaran tersebut. Dan nanti si fasilitatornya akan memonitor lah untuk hal tersebut gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu, misalnya nih ya, saat ini sedang berpikir untuk mengembangkan sebuah program untuk mendevelop seorang leader, maka yang pendekatan yang paling tepat sebenarnya berdasarkan apa yang kita lakukan dan juga penelitian-penelitian literatur yang kita lihat adalah dengan menggunakan intensive development seperti itu. Jadi nggak cuman meminta mereka untuk courses, katakanlah di lembaga yang terkenal, INSEAD atau apapun, tapi juga bagaimana mereka paling penting itu adalah memiliki seorang mentor dan coach untuk menjalankan proyeknya. Seperti itu. Sehingga memang framework 70-20-10 ini menjadi sangat relevan untuk hari ini. Apalagi ketika kita bicara bahwa learning sekarang adalah berorientasi pada business performance. Seperti itu. Nah, dan untuk ini memang PR-nya sangat banyak sekali ya untuk kita sebagai penggiat learning. Mungkin Bapak dan Ibu di bagian learning cukup bisa merasakan bagaimana memastikan bahwa implementasi dari knowledge itu bisa
berubah menjadi performance itu masih PR dan nggak gampang gitu. Gila, Tina, menurut saya ya, sebagai saya sendiri ada project L&D ini luar biasa. Mungkin salah satu challenge yang saya berasa bisa terjadi, Tin, adalah jika majority teman-teman di company itu masih performance enabler ya. Betul kan? Betul. Mereka hanya kerja gitu ya. Dia merasa sudah perform, merasa tidak perlu belajar sesuatu yang baru gitu. Mungkin itu menurut saya akan menjadi challenge. Tapi ini luar biasa. Betul kan. Nah, salah satu tren yang sekarang ini ya di New Era ini menjadi relevan untuk menjawab yang Hani sampaikan. Sekarang ini lagi ngetren juga internal movement dan rotation. Kalau dari dulu memang sudah ada, tetapi itu semakin digalakkan di era yang hari ini. Bagaimana kita dari performance enabler itu bisa pindah tadi karena kita mau menjadi value creator kan. Nah, makanya kita rotate sehingga memang untuk membangun sense urgency dari learning itu muncul gitu loh. Oke, gitu, jadi di rotate internally ya, mau nggak mau Iya. dia belajar gitu ya. Mau tidak mau dia belajar. Dan functionnya bisa aja sangat berbeda. Jadi nggak melulu dia misalnya orang HR akan jadi HR gitu. Hari ini kita seperti yang kita lakukan, orang HR bisa aja menjadi BizDev. Orang HR bisa menjadi M&A practitioner seperti yang sudah adalah terjadi di tempat kita. Jadi waktu dia masih jadi HR, kita challenge dan awalnya tidak bersedia, kemudian ketika di rotate, akhirnya dia merasa memang butuh untuk learning sendiri, akhirnya mendaftarkan diri untuk ikut CFA dan lulus juga, tapi masih CFA 1. Tapi akhirnya apa? Akhirnya memang bagaimana menggulirkan ini menjadi sebuah budaya gitu, sehingga orang bisa gitu. Tapi pertanyaannya kalau di tempat kami nih ya, apakah memang sudah semulus itu? Enggak mulus. Bio leader ini sendiri banyak yang nge-keep juga timnya dia ketika akan di-rotate. Nggak boleh dipindahin, nggak boleh dipindahin. Ini orangnya saya, ini anak emasnya saya gitu kan. Saya bisa mati, performance saya turun kalau manajer saya diambil. Yes. Nah, inilah salah satu PR juga bagaimana akhirnya ngebangun tadi awareness bahwa learning itu melalui internal movement, learning itu melalui project, learning itu adalah melalui activity, nggak cuma melulu di kelas. Sehingga memang kita meminimize program-program yang hanya mengandalkan kelas. Jadi kelas itu hanya 10%, sisanya kita pasti fokuskan bagaimana ada project base-nya gitu kan. Tin, I think ini benar luar biasa. Bahkan menurut saya, Tin, ini possible kan dipakai untuk kita individual belajar gitu. Jadi saya kebayang kalau formal learning misalnya kita ngambil kursus gitu tentang sosial media, betul ya? Self learning kita belajar sendiri. Kita dari Google, kita beli buku gitu. Nah, kolaboratif kita bertemu sama teman-teman yang belajar sosial media gitu. Jadi sebenarnya dengan memahami matriks ini, selain bisa dipakai di company, kita juga bisa menggunakan untuk diri sendiri loh, Tin. Yes, betul banget ya kan. This is luar biasa. Oke, ya benar-benar. Insight yang keren banget juga itu Han. Ketika kita bicara individual, memang ini juga bisa dilakukan ya Han, gitu ya. Nah, kayak hari saat ini kita lakukan juga. Kenapa? Sorry. Saat ini kita lakukan, kita kan belajar juga nih. Exactly. Betul, satu frekuensi kita. Kita adalah self learning. Dan bertemu teman-teman, mungkin sedikit masuk ke group working kalau teman-teman memutuskan sesudah sesi dengan Tina, kita bentuk grup belajar sendiri. Betul kan ya, Tin? Yes, betul Hani. Dan Pak Stephen mengatakan baru nggak ada beberapa tipe learning cycle, tapi sebetulnya dia sudah melakukannya gitu. Oh, halo Pak Stephen, thank you for the feedback. Ya. Saya aja baru sadar ada 3, maksudnya saya tahu ada learning, tapi the way konsep ini dibikin luar biasa. Iya. Ini memang banyak jurnal lah, artikel yang ngebahas ini, tapi kemudian kita juga bersama-sama dengan para praktisi learning mendivine-nya sedemikian rupa gitu. Ya. Kadang ya sebuah konsep bagus, tapi ketika kita tahu mengcombine interrelated sebuah elemen itu yang luar biasa, Tina, menurut aku. Betul. Ya kan? Siapa sih yang nggak tahu formal learning? Siapa sih yang nggak tahu collaborative learning? Semua tahu kok. But the way Tina mengumpulkannya, ya. Saya juga nggak kepikir loh bisa dibawa ke arah seperti ini.
Oke, teman-teman, kalau ada komen, ada pertanyaan, even cuma sekedar opini, silakan put di chat box. Saya sendiri sangat semangat gitu, jadi saya berusaha bertanya dulu di tengah-tengah. Oke, saya tahu masih ada beberapa slide lagi. Kita lanjutkan jika belum ada pertanyaan. Oke. Kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti penjelasannya saja. Dan saat ini juga LND ini memiliki perubahan peran yang cukup signifikan ya. Saat ini kami di organisasi juga melakukan peran-peran ini, Han. Kalau dulu kita nggak termasuklah urusan kita untuk attract dan retain talent gitu ya. Nah sekarang di learning ini menjadi hal yang menjadi kritikal juga buat kita. Dan bagaimana kita akhirnya melakukan branding. Seperti tadi misalnya, Sinar Mas Mining mendapatkan award di LND. Sinar Mas Mining ikut award beberapa ajang gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita sebagai LND juga berusaha untuk attract dan retain talent, bahwa kita statement kita adalah bahwa kami care dengan Anda, kami siap untuk membantu Anda tumbuh kembang bersama. Nah ini nih pesan yang kemudian perlu dibangun oleh LND. Jadi LND tidak cuman menjalankan ya udah program kami pokoknya tercapai 100%, bukan cuma itu aja menjadi penekanannya gitu kan. Nah kemudian selain itu juga kita perlu, kalau motivate dan engage employees oke lah. Tapi hari ini apa yang bisa kita lakukan dengan motivate? Apakah memanggil motivator? Enggak. Apakah kita perlu berteriak-teriak seperti wah? Tidak selalu harus seperti itu. Yang bisa dilakukan saat era sekarang ini adalah bagaimana kita mengemas. Contoh yang kita lakukan adalah membuat game hackathon. Kemudian kita buat seperti game changer. Kalau sekarang saat kami melakukan game hackathon ini banyak modelnya. Salah satunya sekarang bagaimana setiap orang berkontribusi menjadi konten kreator. Sehingga setiap orang yang punya pengetahuan kita minta untuk membuat tulisan, kita minta untuk membuat jurnal dan dimasukkan ke dalam learning platform kita, dan siapapun yang kemudian mendapatkan insight dari situ akan mendapatkan poin. Dan poin-poin ini nanti akan dikumpulkan dan akan mengeluarkan recognition lah kepada karyawan, sehingga memang involvement karyawan untuk saling memotivasi, involvement karyawan untuk saling berbagi menjadi cukup intensif juga dengan program gamification ini. Gamification itu adalah proses training dengan bermain game ya? Yes, dengan bermain game. Itu lagi rame ya, Tin ya, kayaknya ya? Lagi rame. Dan ini bisa dilakukan dengan platform atau tanpa platform juga, Han. Kalau dengan platform gampang lah. Banyak yang memiliki contoh misalnya Agate, terus ada games-nya di situ, tapi di dalamnya itu learning gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak punya platform, tidak masalah. Kita tinggal membuat saja bagaimana akhirnya mekanisme point gamification-nya terjadi gitu. Kayak tadi misalnya mau tarik tambang kali ya, kalau kita balik ke zaman bahla gitu ya, kerja sama tarik tambang, kita main atau main congklak, main itu. Tapi bukannya butuh nggak banyak kan orang ahli di gamification sebenarnya, benar nggak sih? Atau kita nggak perlu orang khusus gamification? Sebetulnya nggak perlu orang khusus. Ketika kita aware dan kita misalnya tadi rajin melakukan self learning, kemudian kita juga mengeksplor, sebetulnya banyak banget di mana-manahan gitu. Wow. Kita bisa tinggal, makanya balik lagi sebenarnya sebelum kita mengajak orang lain learn ya, belajar, kitanya juga perlu belajar. Absolutely agree. Ya. Kalau kita nggak belajar, gimana kita bilang, ayo belajar gitu ya. Yes, betul, Han. Belajar nggak belajar, nyuruh-nyuruh. Betul. Dan sebelum kita mengajak orang lain, excite gitu kan, bersemangat. Nah, kitanya juga perlu bersemangat sehingga orang juga ngelihat, wah, LND kami juga memang bersemangat gitu kan. Walaupun kita kasih ribuan courses, kalian bisa ambil, tapi ketika kita tidak membangun sense of urgency kenapa mereka perlu untuk learning, ya sama aja nggak akan laku itu training program gitu. Terus terang gue kebingungan untuk wrap up, Tin. Semua penting soalnya kayaknya. Gue udah nyatet-nyatet, kayak makin catat makin banyak. Oke, silakan. Ya, oke, aku lanjut. Terakhirnya adalah ini yang ketiga, peran dari LND hari ini juga, kalau ini masih hampir sama lah dari yang dulu-dulu juga ya, di people capabilities.
yaitu bagaimana kita memastikan ada upskilling, ada reskilling. Upskilling itu kalau kita definisikan adalah bagaimana meningkatkan skill kita dari yang katakan misalnya level 2 menjadi 3, itu upskilling. Reskilling itu adalah bagaimana kita menambahkan skill-skill baru yang sebelumnya kita belum punya gitu. Nah, kalau di tempat kami kita punya pendekatan yang namanya 5 pillar dan STEM. Tadi saya sebetulnya udah kasih contohan, kalau misalnya nih aku di bagian HR, nah bagaimana nih saya juga punya skill di bidang yang lain, let's say teknologi gitu. Makanya saya lagi ngambil juga beberapa sertifikasi terkait teknologi gitu. Contohnya apa? Wah, karena sertifikasi lu udah panjang tadi di biodata. Udah sertifikasi ini, kayaknya udah kehabisan sertifikasi, dia merambah ke sertifikasi teknologi. Nah, sekarang lagi mau belajar SQL sama lagi masuk ke IT fundamental ya. Jadi nanti biar ketika kita ngomong Agile Scrum, ya paling tidak saya sudah cukup mengerti itu apa gitu kan. Animal apakah itu gitu kali ya? Ya gitu. Karena sekarang kan orang dikit-dikit, apalagi kalau di startup ataupun di technology company ngomongnya bukan lagi project management, tapi agile scrum project management misalnya, agile project management. Nah, hal-hal kayak gini nih yang perlu kita tetap stay up to date kan gitu. Nah, teman-teman, kalau boleh, nah dari tadi belum ada yang chat nih, semoga karena asik mendengar kayak saya gitu ya. Kalau ada yang mengambil sertifikasi di luar jalurnya, tolong di chat ya, jadi kita bisa saling belajar gitu loh. Jadi misalnya kita orang engineer, sedang tadi ada satu engineer soalnya, oh saya sedang belajar misalnya HR gitu ya, atau terbalik, tolong di put in chat box kalau ada. Oke, Tin. Satu yang saya tertarik dengan istilahnya upskill sama reskill. Saya tahu itu istilah lama, tapi itu mengingatkan saya kembali, benar juga ya. Reskill gitu ya, jadi itu berarti mempelajari kembali gitu ya. Iya, sebetulnya kalau reskilling, ya mungkin ada yang mendefinisikan gitu. Tapi kalau di kita reskilling itu adalah jadi kayak new skilling, Han. Jadi tapi mengambil skill yang baru. Jadi untuk menjalankan peran baru kita perlu reskilling. Jadi kayak mengambil kembali learning yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini, tapi dia tidak sama gitu. Kalau sama itu namanya upskilling. Kalau baru memang ada new skilling untuk yang betul-betul berbeda di luar divisi functionnya gitu kan. Gue boleh tanya nggak? Misal contoh saya punya barisan tim sales gitu ya. Saya punya tim asuransi atau kita punya jualan MLM gitu kan. Jadi kalau upskill adalah saya mentrain sales saya dengan skill yang sudah ada tapi diperdalam begitu. Betul. Oke. Kalau reskill misalnya contoh kita jualan MLM di produk misalnya let's say. Kalau reskill artinya? Nah, reskill berarti apa? Skill baru yang untuk bisa menjalankan pekerjaan ini yang sebetulnya Hani belum menguasain. Contoh misalnya, berarti di situ ada social media empower. Ya udah, berarti kamu perlu reskill meredefine skill-skillnya kamu gitu. Oke, jualan lewat WhatsApp misalnya gitu kan? Yes, contoh, betul. Gitu. Tapi memang Han ada juga beberapa company yang membuat reskilling itu tadi cuman kayak ngulang, merefresh. Tapi di kita istilah reskilling bukan itu. Gitu. Oke, thank you. Nah, ini yang develop people capabilities ya. Dan untuk memudahkan L&D sebetulnya kita perlu leveraging teknologi ya. Kalau misalnya hari ini banyak sekali teknologi yang tersedia. Sebagai individu juga teman-teman atau Bapak dan Ibu banyak sekali sebetulnya platform learning yang bisa kita ambil, kita pelajarin gitu. Sebagai contoh misalnya EDX. EDX itu adalah salah satu MOOC, Massive Open Online Course, itu kayak marketplace ya, tapi dia menyiapkan beberapa courses di dalamnya dan itu engage dengan university yang terkenal kayak MIT, Columbia dan sebagainya gitu. Dan Bapak Ibu sebagai individu ya bisa juga mengambilnya gitu. Tapi sebagai organisasi bisa juga melakukan kerjasama dengan mereka dan kemudian karyawan nanti tinggal akses akan mendapatkan kupon code atau kredit untuk bisa belajar secara mandiri. Ini untuk kita tadi ngebangun self learning-nya tadi. Gitu. Dan sekarang ini banyak banget lah platform gratis Bapak dan Ibu yang memang bikin kita juga terngangah gitu ya. Mau apa aja tinggal searching pasti ketemu gitu. Dan
ilmu di mana-mana gitu. Persoalannya lagi adalah tadi bagaimana kita memang mau belajar, mau mencari itu sih sebetulnya. Nah, boleh nggak saya komentar? Betul banyak platform yang membuat kita ternganga gitu ya. Tapi kalau kita tidak mampu mentranslate ke menjadi business performance, kita hanya tertinggal masih di learning enabler gitu kan ya kalau menurut betul sekali Han. Ya. Karena at the end balik lagi tadi ya, kita perlu memang memastikan itu menjadi performance gitu. Ya, performance. Oke. Interesting. Oke. Kemudian peran kita yang lainnya, kalau bisa dilihat, ini kan berdasarkan Nick Van ya. Kemudian adalah membangun values-based culture ya. Jadi ini bagaimana akhirnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang itu untuk menguatkan budaya belajar itu sendiri. Dan nah, ini tantangannya kadang-kadang gini, aku nggak punya waktu, aku dibayar mahal nih untuk ngajarin mereka, udah habis waktunya, lebih baik aku belajar sendiri misalnya gitu. Atau misalnya ngapain kita bayar coach yang mahal, mahal banget itu coachnya gitu. Tapi yang kita lihat pada saat ngebangun values-based culture itu bukan itunya. Nah, semakin apakah dengan mahalnya itu akan memberikan performance yang justru jauh lebih tinggi, sehingga memang cost to value-nya itu memang jadi berarti. Cost to value itu artinya kamu mengeluarkan uang bukan soal kecil besarnya, tapi uang itu seberapa besar pengembaliannya terhadap perusahaan atau terhadap diri kita sendiri gitu. Contoh misalnya, kita capek-capek ini ikut Meta Coach ya. Biayanya mahal nggak? Mahal pada saat kita tahu karena ada beberapa modul. Tapi balik lagi pada saat kita sudah mempraktekannya dan kemudian menjadikan itu menjadi performance, kita menjadi meta coach dan kemudian membantu banyak orang, apakah value-nya sama? Ataukah justru berkali-kali lipat, bisa ribuan kali lipat. Kita bicara tentang bagaimana menolong orang, itu bukan yang direct ya. Kalau direct pastilah duit. Kalau indirectnya bagaimana menolong orang, bagaimana kita mempunyai makna tentang keberadaan kita di muka bumi. Nah, itu yang kemudian dibangun dalam create values-based culture ini. Bagaimana setiap orang di dalam organisasi ini akhirnya bisa dengan semangat berbagi, dengan semangat melakukan coaching, dengan semangat melakukan mentoring gitu. Dan organisasi pun tidak segan-segan jika membutuhkan vendor yang tinggi, tapi balik lagi, garansinya adalah apakah ini memang efektif. Disitulah sebetulnya kuncinya juga. Gitu. Dan yang terakhir adalah ini build employer brand ya. Ini sebagai LND kita perlu juga meyakinkan bahwa memang di organisasi ini learning-nya ada loh. Kalian punya kesempatan karena memang berdasarkan penelitian. Kalau Bapak Ibu udah bacalah di beberapa penelitian ya. 3 faktor terbesar orang bekerja ya mencari pekerjaan di tempat baru itu pertama selain benefit, yang kedua adalah pendidikan ataupun education-nya, ada nggak kesempatannya. Kemudian yang ketiga adalah berkarya. Ini ada penelitian berbolak-balik lah, ada yang nomor 3 yang pelatihan dan pengembangannya. Sehingga memang untuk menyuarakan bahwa di sini tuh kamu diberikan kesempatan belajar itu menjadi penting juga. Dan sebagai individu, bagaimana kita, ini juga sama, kita perlu punya employer branding juga. Ketika misalnya Bapak dan Ibu akan di-hire untuk posisi yang katakanlah lebih strategik dari hari ini, maka kita perlu menunjukkan juga bahwa kita itu adalah orang yang selalu belajar. Employer brand-nya juga perlu terbangun, bahwa kita belajar juga tidak hanya rajin belajar, tapi itu juga tercermin dari performance-nya kita, seperti itu. Nah, dengan sebagai head of L&D, bagi kamu, mana yang paling challenging? Saya tahu semua challenging gitu. But what will be the most challenging? The most challenging itu adalah memang create a values-based culture itu, Han. Gitu. Itu yang the most challenging ya? Yes, karena di sini butuh involvement semua orang. Gitu. Dan komitmen ini juga betul-betul komitmen yang memang di antara bekerjanya mereka perlu willing untuk share time-nya mereka untuk bisa ngajarin orang lain, Han, gitu. Nggak ada waktu khusus yang kita siapkan untuk mereka, sehingga udah pekerjaannya gua kurangin, tapi kamu mentoring gitu kan? Nggak ada teorinya, nggak ada teorinya. Nggak ada. Kerjaan sama, tapi tambahannya, gitu ya. Betul. Dan untuk beberapa leader ini cukup berhasil ya. Akhirnya mereka ketika kita ajak
apa namanya, kita ada sesi sharing namanya leadership launch Han. Di situ itu tentang menginisiasi makna bagaimana kita berbagi gitu kan. Memang ini belum terlalu rutin dilakukan, tapi dari situ tuh menggugah ternyata kita sukses itu tidak melulu karir tinggi. Sukses itu ketika kita mengenerate adanya new leader, nah itu yang kita bangun juga gitu. Sukses itu adalah ketika kamu bisa membuat suksesor. Sukses itu adalah ketika banyak orang-orang yang akhirnya terberdayakan dan bisa meraih kesuksesan. Nah itu sih. Nah itu salah satu yang kita lakukan, roundtable leadership dan leadership launch gitu. Menarik. Oke. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Iya. Chatboxnya sepi sekali gitu, tapi semoga karena teman-teman lagi asik mendengar ya, Hani suruh chat, gue mau dengerin dulu gitu. Oke, silakan Tin. Iya. Karena memang ini agak konseptual dan lumayan berat ya, tapi ringan kalau kita kunyah kayak tadi Hani bilang ya. Tinggal gimana aja nanti ini kita coba dilihat. Oh berarti, kalau gue berarti kemana nih individual gitu. Kalau di organisasi gampang lah ya, tinggal ngelihat aja nanti. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi. Nah, untuk memudahkan tadi peran-peran L&D itu sebetulnya salah satu bantuan yang cukup berarti ini adalah teknologi. Tapi balik lagi ya, teknologi ini hanya enabler. Jadi teknologi itu bukan segalanya. Bukan berarti kita punya teknologi selesai fungsi L&D. Bukan berarti kita punya konten yang banyak banget, digital konten, yang banyak banget, program learning yang banyak banget, maka peran L&D selesai. Karena balik lagi, yang dilihat itu adalah performance-nya. Mana hasilnya? Nah, itu yang jadi PR kita. Kalau beberapa teman-teman L&D saya kumpul gitu kan, beberapa dari mereka ketika ditanya apa KPI-nya, KPI-nya adalah lebih kepada gimana bikin kontennya sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, gimana kemudian trainingnya bisa terjadi 100% sesuai rencana gitu kan. Tapi apakah banyak yang melakukan pengukuran terhadap impact-nya? Relatif sedikit. Jadi ini memang masih PR besar teman-teman penggiat L&D gitu. Jadi balik lagi, teknologi itu hanya sebagai enabler. Teknologi tentang learning itu udah banyak dan udah lama banget. Dulu ada LMS, ada e-learning gitu kan. Memang sudah ada sejak lama gitu. Tapi sekarang kenapa lagi heboh? Kenapa ngetren lagi? Karena memang sekarang itu sudah banyak inovasi-inovasi di dalam learning. Ya, saat ini yang sedang tren itu adalah learning experience platform. Ini contoh-contoh beberapa learning platform yang bisa Bapak dan Ibu kunjungin gitu. Sebagai contoh ini IDX. IDX ini banyak sekali konten-kontennya. Universitas top-top ada di sini. Kemudian ada Edcast juga, ini berdasarkan pendekatan artificial intelligence. Jadi ketika karyawan masuk ke platform ini, dia biasanya ditanya dulu nih, dia interest-nya apa, kemudian nanti secara otomasi sistemnya juga akan mendorong dia untuk mengambil beberapa course yang sesuai dengan yang dia input tadi gitu. Nah, ini juga yang cukup familiar juga adalah LinkedIn ya. LinkedIn ini juga topik-topiknya banyak sekali, sertifikasinya banyak sekali, dan ini hanya merupakan sebuah media yang membantu karyawan untuk bisa mengakses courses ataupun sertifikasi ataupun training-training sebenarnya. Tapi bagaimana kita kemudian membuat learning journey-nya itu menjadi sesuatu yang memang perlu kita siapkan juga Bapak dan Ibu. Jadi nggak cuman suruh ambil sertifikasi, misalnya ambil di EDX seperti itu, tapi kemudian setelah dia belajar itu apa nih proyeknya dia, apa nih implementasi post dari dia ngambil sertifikasinya seperti itu. Kalau saya boleh tanya, Tina sendiri, platform mana yang your favorite, yang utama, yang membuat Tina bisa menjadi Tina hari ini? Oke. Kalau hari ini sebetulnya yang paling banyak itu aku akses IDX Han sama ini yang LinkedIn. LinkedIn Learning. IDX yang hitam. Oh, oke. IDX. Karena di IDX ini kontennya lengkap banget Han. Jadi mulai dari digital teknologi, kemudian finance, kemudian marketing, digital marketing, semua ada di sini Han. Gitu. Dan LinkedIn ini juga mereka sangat update juga sekali ya, update banget lah kalau kita bilang ya. Coursera juga sebenarnya, tapi kalau Coursera saya nggak terlalu aktif menggunakan. Kalau IDX cukup aktif karena di company juga kita pakai IDX ini gitu. Dan yang menarik itu di IDX ini Han,
Misalnya nih, ada sertifikasi Han yang kalau kamu ambil, misalnya nih namanya MicroMaster, itu tuh begitu kamu ngambil S2, itu sertifikasi programnya itu dihitung sebagai SKS, gitu. Jadi sekarang itu model pembelajaran juga udah banyak kayak gitu sebenarnya. Jadi jadi lu ngambil sertifikasi, nanti kalau ngambil master dihitung gitu ya, atau S1 betul, dihitung. Betul. Jadi dikurangin jumlah SKS-nya gitu. Penasaran ya, Tin? Dalam 2-3 tahun terakhir gitu, lu belajar apa sih, Tin, yang again membuat Tina menjadi Tina hari ini, kalau boleh tahu? Oke, 2 tahun terakhir ini kan selain Meta Coach pasti ini masih rutin lah ya gitu kan, Neurosemantic. Saat ini yang lagi saya fokus juga adalah ngomongin soal data analytics ya. Jadi karena tadi kita ngomongin bukan dunia IT ya, dan analytics. Ya, karena kita ngomongin business performance, jadi memang saya lagi mendalamin data analytics mulai dari deskriptif sampai prediktif kan. Jadi balik lagi statistikanya juga jalan, dan sekarang lagi mau memperdalam tentang Tableau. Jadi Tableau ini sebuah dashboard ataupun platform, ini teknologi base ya, yang kemudian dari situ akan memudahkan kita mengambil insight dari data-data yang kita punya Han, gitu. Emang itu berguna tak buat L&D? Berguna. Karena kan sekarang balik lagi, peran L&D itu kan sebenarnya juga untuk memastikan tadi performance based kan goals. Nah, kita ngelihatnya itu dari situ, dan biasanya akan kita analisis, kan datanya terkumpul di situ, dashboard-nya ada di situ. Tinggal ngebuat analisis aja, apakah kita misalnya mau ngelihat korelasi, apakah kita mau ngelihat tren, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat, Han. Jadi dari saat ini yang saya sedang lakukan tuh, saya bisa ngomong nih, misalnya nih orang-orang dengan performance B atau C misalnya ya, ngambil training sejumlah sekian dengan jenis training yang sekian, itu tuh ternyata tidak cukup membantu dia. Kenapa? Karena korelasinya sangat rendah misalnya. Tapi kalau dia misalnya ngambil jenis yang seperti ini, dan kemudian ada project based, nah itu tuh semua udah mulai based on data, Han, walaupun masih belum sempurna gitu. Oh my goodness, saya bayangin lu akan jawab, gue akan belajar teori psikologi, belajar data analitik. Wow, oke. Ya. Tadi ada yang nanya sedikit, mungkin saya hanya singgung, Ibu Lina ya bertanya, Tableau itu mirip Power BI ya, Business Intelligence, kayaknya iya ya. Yes, Tableau, betul. ya, Betul. sama LinkedIn ya. Oke. Ada juga apa namanya Python ya. Python juga dia punya juga itu untuk dashboard-nya. Tapi saya nggak pelajarin itu. Oke. Gitu. Nanti mungkin kalau masih ada waktu bisa aja, kalau ada yang pengen lihat kayak apa sih, nanti saya bisa show. Sayang udah tinggal 12 menit sih. Oh iya sih. Oke. Sudah sih sebetulnya ya. Terakhir. Oke. Pantes Tina, kamu jarang muncul di grup MCF, rupanya lagi belajar BI dan Tableau. Itu sekarang saya tahu penyebabnya. Oke, ini slide terakhir. Ini slide terakhir. Ya, kita bicara soal digital transformasi ya. Ketika kita ngomongin digital transformasi, bukan mentransform teknologinya, tapi mentransform mindset-nya gitu. Dan sebagai seorang learning, yang kita transform adalah pendekatan-pendekatannya dari yang tadi itu sudah di depan juga sudah dijelaskan, bagaimana kita kemudian transform dari learning menuju business paradigm gitu kan, dari pasif menjadi aktif, kemudian dari fixed to class kemudian menjadi applied usage gitu kan, dan mengcombine dari seluruh model-model atau type of learning itu, dan tentunya itulah sebetulnya yang disebut dengan digital transformasi. Digital itu cepat, simple, praktis. Ketika kita membuat program di learning itu yang jelimet, kemudian kita ngebuatnya itu tidak gampang untuk diaplikasikan, berarti kita belum melakukan digital transformation. Gitu. Jadi simplicity is also the element ya? Betul. Ya. Saya ingin menyapa sedikit teman-teman yang tadi menjawab. Tadi saya cukup kagum. Tina itu belajar orang learning, belajar tentang data analytics. Ini ada satu yang lebih hebat lagi, Tin. Ibu Lina, actually, tolong Bu Lina, kalau saya ketemu di jalan, tolong bilang ya, saya Lina itu. Dia orang HR tapi ngambil ini, handling ular, snake handling. Sayang nggak ada waktu ya. Kalau ada waktu saya mau interview apa hubungan HR sama snake handling.
Tapi yang paling penting Ibu tolong Ibu bilang jauh-jauh. Saya Dina gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah dari Stephen. Paling inspire dari tadi role HR L&D ada tentang value based culture. Paling challenging tapi juga supposed to paling impactful gitu ya buat organisasi. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan untuk membawa value based culture ke seluruhan tim? Tapi kita tadi sebagian Tina sudah jawab, tapi mungkin ada mau ditambahin nggak, Tin? Value based culture. Iya, yang paling penting itu, yang paling signifikan ya, Mbak Steven, ini adalah bagaimana involvement seluruh stakeholder ya, atau seluruh karyawan gitu ya. Dan caranya gimana? Caranya sering-seringlah kita buat kayak event-event yang itu memang melibatkan mereka. Contoh misalnya, saya ada rutin sekali seminggu namanya We Share My Learning. Itu tuh setiap orang akan kita ajak ke situ untuk sharing. Begitu kita tahu atau kita dengar misalnya, oh dia habis melakukan project A, saya langsung approach, Pak, sharing ya di forum ini. Begitu ada orang yang kemudian kita lihat, oh ini habis sertifikasi nih, langsung kita todong untuk sharing. Nah, itu membuat involvement itu juga penting, Mbak Steven. Selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan selain forum-forum gitu? Paling penting itu juga ada message dari BOD. Makanya di sini perlu komunikasi dan get buy-in dari manajemen. Ya, kenapa? Karena dengan adanya endorsement dari manajemen, mereka juga biasanya akan ngebangun excitement lah untuk program-program yang kita bilang akhirnya ini untuk juga dari manajemen gitu. Dan biasanya kalau event kita lakukan juga ada event yang besar gitu, biasanya manajemen akan melakukan speech walaupun 5 menit gitu kan, cuma bilang hi welcome, saya happy kalian ngumpul gitu doang, tapi itu udah sebuah program yang bikin orang kayak ya ada bapak itu gitu. Kalau dulu offline kita suka ketemu terus kita buka booth board juga foto bareng-bareng gitu, selfie bareng gitu, kemudian boleh di-post gitu. Nah, hal-hal kecil-kecil kayak gitu juga bisa Mbak Steven untuk ngebangun culture tadi gitu. Nah, selain itu, satu yang menarik yang juga lagi mau kita inisiasi adalah reverse mentoring. Ya, apa itu reverse mentoring? Kalau mentoring kan dari biasanya yang lebih tahu kepada yang kurang tahu. Kalau reverse ini dari yang junior kepada seniornya gitu. Jadi akan ada sesi misalnya nih si atasan akan sini aku misalnya nih, apalagi yang senior yang gaptek biasanya mereka akan dimentoring oleh anak-anak muda yang memang high tech gitu. Jadi itu namanya reserve. Jadi akan ada pendamping. Posting Instagram gitu ya. Bikin ya, Instagram gitu. Reel gitu. Ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, saya belum ada pertanyaan nih, Tin. Jadi saya, maaf, udah tinggal 7 menit, tapi saya ingin rangkum. Tapi terus terang, saking banyaknya catatan, menurut saya rangkuman terbaik adalah silakan menonton kembali. Video ini akan di-upload di website Neurosemantic, dan teman-teman sesudah event ini, silakan masuk ke grup Neurosemantic, dan itu kita punya satu grup untuk para pemerhati, teman-teman yang pernah ikut kelas kita. Tin, aku ada kesulitan masuk WhatsApp grup, jadi tolong dipandu ya nanti, karena kebetulan aku nggak ada di WhatsApp grup. Jadi oke, Tin, menurut saya ya, summary hari ini terus terang, jujur, saya sebagai L&D people juga, saya sampai bilang sama Wahyudi, lu nggak nonton rugi ya gitu ya, saya sampai punya berapa note. Tapi hal penting pertama yang Tina singgung adalah perubahan. Gitu. Perubahan itu besar sekali, dan di tengah-tengah Tina ada mention ada 3 perubahan, workplace, workforce, sama workload. Walaupun di awalnya Tina memulai dengan sebuah gambar yang men-challenge kita, intinya profesi yang kita tahu sekarang belum tentu ada nanti. Gitu ya. Ada yang life skill itu hanya bertahan 5%, dan 35% core job akan berubah. Tapi yang tadi saya agak shock adalah bagi teman-teman yang punya anak, yang lagi di primary school, SD, SMP, apa yang mereka pelajari belum tentu akan dipakai. Jadi mereka perlu belajar skill baru nanti ketika mereka kuliah. Betul ya, Tim? Betul. Ya. Dan karena perubahan itu, sebagai orang L&D, atau kita sebagai orang HR, atau L&D, atau orang yang senang belajar, kita perlu tahu, kita perlu shifting. Betul ya? Shifting L&D approach. Dan satu yang saya suka adalah, ada 3 elemen penting, Tin, yang lu mention, yang saya catat. Satu, apapun yang kita pelajari, baik sebagai head L&D, atau sebagai yang belajar,
Satu, yang kita pelajari mesti relevan dulu. Hmm. Jadi jangan jaka sembung bogolok gitu kan. Lu mau belajarnya apa, sama perusahaan butuhnya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apapun yang kita pelajari, pastikan tuh impactful ke performance kita. Gitu. Kita boleh belajar sesuatu yang penting, makan waktu lama, tapi sebenarnya itu nggak impact gitu ke bisnis performance. Betul banget kan. Padahal kita waktu sama-sama ya 24 jam. Yang ketiga adalah tentu budget efisien gitu. Percuma juga kita keluarin duit mahal-mahal, belajar sertifikat mahal-mahal, tapi impact-nya juga kurang. Jadi 3 elemen. Itu luar biasa, Tin, buat aku. Dan satu lagi, shifting yang tadi Tina bilang. LMD sekarang berubah fungsi. Kalau dulu mungkin menjadi training provider gitu ya. Kayak kursus gitu loh. Kursus training gitu. Terus sempat ada istilah kita menjadi learning facilitator gitu. Tapi Tina membawanya adalah dari learning paradigm menjadi business paradigm. Jadi apapun yang kalian lakukan Tin di Sinar Mining, whatever yang dibawa Tina, orientasinya selalu ke bisnis gitu ya. Tadi banyak sekali contohnya, mungkin saya tidak akan ulang. Tapi sempat saya catat, orang yang belajar mesti belajar bisnis model, paham project management, cost based analysis gitu. Betul ya? Betul sekalian. Dan kalau kita lihat ya dari total perusahaan yang kita bangun, itu yang lahir dari program-program learning kita itu bisa disebut 10% sampai 15% itu dari program learning, bisnisnya. Tadi yang terus yang saya merinding tuh ini, Tim. Kalau kita suka melakukan business planning, action plan gitu kan, pasti tahun depan teman-teman udah prepare gitu. Satu yang saya catat nih, kalau pertumbuhan bisnisnya terjadi gitu, berapa actually leader yang lu butuhin? Saya pikir benar juga gitu ya. Kita nggak mungkin bertumpu tambah menemukan leader baru kan gitu. Mau dari luar atau mau dari di dalam gitu. I think that's powerful. Dan kalau kita tahu, oh gue mungkin membutuhkan 40 leader gitu. Pendekatan apa yang dipakai? Betul. Nah, itu very powerful, Tin. Tina juga share beberapa technical yang saya pikir berguna banget. Satu, ada grafik meaningful dan business performance ya. Performance enabler, ada learning enabler, ada value creator gitu. Jangan sampai terlena kalau kita udah di value creator, tapi kita bisa turun loh ke performance enabler. Yes, bisa. Kita juga bisa turun lagi ke order taker gitu. Wah, itu mantap, itu mantap. Saya minta izin pakai ya. Wah, itu boleh. Ada juga 3 tipe learning. Kalau lingkaran, kita bisa belajar sendiri, kita bisa belajar secara formal, kita bisa belajar dengan teman-teman kolaboratif, dan kita bisa combine itu. Gitu. Yes. Mungkin belajar. Tapi saya pikir-pikir, Bu Lina, saya mau menyapa. Kalau snake handling berarti self learning doang kan? Nggak mungkin kolaboratif kan ya, gitu ya. Dan yang udah pasti jangan saya diajak gitu. Oke, yang terakhir adalah technical tentang role training ya. L&D ada 5 gitu. Mungkin saya nggak akan sebutin satu-satu, tapi nanti salah satu yang paling challenging adalah value-based trainer. Value-based culture, sorry. Betul. Wah. Dan nanti materinya bisa kita upload di website. Gitu. Wah, Tim, catatan gue sih cukup banyak ya. Semoga catatan teman-teman banyak juga. Nah, kita punya waktu sedikit, 3-4 menit. Ada yang mau bertanya terakhir? Wah, saya terus tertodong nih jadi moderator. Harusnya moderator bukan saya hari ini, tapi saya bersyukur gue hari ini jadi moderator. Gitu. Dan saya bersyukur nih, Hani yang jadi moderator kan banyak insight-nya gitu. Oke, ya kan? Ada satu pertanyaan aja dari audiens. Oke, kalau nggak ada pertanyaan terakhir dari saya, Tim. Oke. Kalau ada teman-teman di sini punya aspirasi menjadi L&D profesional gitu, saya ada 2 pertanyaan. Apa belief yang Tina percayai yang membuat Tina tuh sukses di L&D hari ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apa advice Tina ke teman-teman HR dan L&D yang saya pikir mungkin tiba-tiba semangat gue mau jadi L&D aja gitu ya. L&D, apa advice Tina kepada mereka? Oke. Susah nih ya pertanyaan. Iya, susah nih pertanyaan. Mungkin yang pertama gitu ya. Yang aku yakini yang bikin aku selalu bergairah gitu ya kan, adalah passionate gitu ya. Passionate gitu ya. Ternyata menjadi seorang L&D practitioner itu adalah bicara soal bagaimana kita dijadikan sama Yang Maha Kuasa itu sebagai jalan untuk orang lain bisa tumbuh dan berkembang gitu. Dan
melalui kita gitu kan, melalui pemikiran-pemikiran kita membuka jalan dan kemudian bisa memfasilitasi mereka lah untuk melewati jalan itu sehingga memang membantu mereka mencapai apa yang mereka inginkan, the best version of them gitu. Karena aku percaya bahwa apa itu tadi yang aku bilang ya, tagline apa aku hari ini adalah karena belajar, dan aku percaya orang pun akan menjadi dia adalah karena result dari dia belajar gitu kan. Dan sebagai R&D profesional, kita membuka jalan loh bagi orang untuk berhasil dan punya meaning dalam hidupnya gitu ya, atau mencapai tujuannya. Wow, you should write a books ya. That's very luar biasa itu. Oke, membuka jalan. Oke, apa advice Tina? Ini akan menjadi pertanyaan terakhir teman-teman. Kalau misalnya habis ini tolong sebentar jangan pergi dulu, kita berfoto bersama. Oke. Advice-nya aku adalah mungkin gini, dalam perjalanannya untuk kemudian kita bisa memberikan memberikan jalan buat orang lain, memberikan ini juga bukti kepada organisasi bahwa orang-orang yang berjalan di jalan yang kita buka itu sama-sama berjuang untuk mencapai organisasi yang diimpikan gitu kan, nggak mudah gitu. Tapi believe lah bahwa ketika kita memang punya niat yang baik gitu ya, itu tuh nggak akan berat lah gitu. Ketika misalnya kita ketemu sama orang yang katakan sekeras batu, tapi ketika kita hadir gitu kan, dan mengajak mereka untuk menemukan makna, dan saat mereka menemukan makna, itu bahagianya luar biasa. Saya banyak sekali case yang itu tuh tadinya punya narrow minded yang nggak mau berbagi, terus merasa sibuk sendiri, nggak punya waktu, sampai akhirnya di satu-satu sela waktu kita ngobrol, makan, dan akhirnya itu berubah gitu loh, hanya dari obrolan-obrolan. Nah, dan jangan lelah untuk melakukan personal approach untuk orang-orang yang memang butuh pendekatan personal kita. Kadang-kadang mereka cuma cukup didengar, R&D jadilah pendengar, jadi bukan cuma memberikan kekuatan surat tugas kamu training. Nah, itu bukan itu fungsi kita. Certificate of completion. Ya, bukan gitu. Wow, luar biasa. Itu kalau saya notice kayaknya belajar meta coaching juga ya gitu ya. Betul. Belajar itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tadi beberapa statement Tina adalah dasar fondasi dari neurosemantik dan meta coaching. Kita percaya apa yang kita lakukan itu hasil dari pola pikir kita. Dan jika kita memberikan makna yang memberdayakan atas apa yang kita lakukan, dan kita bisa menemukan makna sejati dan mencapai hasil yang kita inginkan. Begitu ya, Tina? Yes, betul banget, Hani. Oke, pertanyaan ya ini statement saya terakhir. Saya kan headhunter ya. Tell me kalau lu udah mau pindah kerja ya. Semoga nggak ada orang Sinarmas di sini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah beserta saya dan Neurosemantic Society of Indonesia. Dan kalau boleh stop dulu chat box-nya, kita kasih appreciation kepada Tina, Coach Tina. Saya meminta kita foto bersama gitu. Oke, habis itu saya akan menjawab beberapa jawaban dari teman-teman. Oke, terima kasih. Saya tidak akan memaksa, tapi saya mohon teman-teman semua ada. Wow, thank you ya. Pak Utami tidak bertanya, saya mau jewer. Ada Tri juga gitu ya, ada Vivi. Semoga karena asik gitu. Oh, itu yang namanya Lina ya, yang snake handling ya. Oke, mana Lina? Mana Lina? Oh my goodness. Oke, 1, 2, senyumnya tahan dulu karena ada 2 atau 3 layar. Oke, Vivi bantuin screenshot juga ya. Oke, 1, 2, 3. Yang pertama, yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih semua. Salam Bu Kiki yang flight attendant ya. Semoga belajar sesuatu hari ini. Tapi tolong jangan belajar tentang ular ya, seperti Lina gitu. Mari kita belajar sesuatu. Terima kasih Pak Ali juga Pak. Oh, tahun 92 udah ada renewable energy ya Pak. Tapi solar panel udah ada kah? Oke, thank you Stephen. Coach Tina, keren sesinya, pembawaan flow dari moderator. Oke, itu karena Tina gitu ya. Asik juga diajak ditembak-tembakin gitu.
Asul, no worry. Terima kasih teman-teman. Semoga bergabung dengan grup WhatsApp Menta Coach. Jangan lupa kita akan kembali lagi bulan depan gitu ya. Dan presentasi Tina akan Anda dapatkan dan saya akan wajib Anda download. Karena saya akan download. Kita akan nonton lagi YouTube-nya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu dan selamat istirahat. Selamat istirahat, Bapak Ibu. Oke, Tina stay sebentar, teman-teman. Itu stay sebentar, Vivi. Aduh, Ai lupa. Bilangin suruh absen. I'm so sorry. Tolong yang ada di grup ini. Cepetan. Sebelum mereka live.